Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku matematika kelas 11, yaitu buku matematika wajib penerbit Erlangga, karya Bapak Sukino. Bab yang akan kita bahas adalah tentang matriks. Bagi Anda yang sudah punya bukunya, silakan dibuka LKS 2 halaman 106. Kita akan membahas soal nomor 1 sampai 15. Nomor 1, operasi hitung penjumlahan dari kedua matriks berikut ini adalah kalau untuk menjumlahkan matriks, ordonya harus sama ya teman-teman sekalian. Nah ini kebetulan soal nomor 1 ordonya sudah sama, yaitu 2 kali 2, 2 kali 2, 2 baris 2 kolom, 2 baris 2 kolom. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan posisinya. Kita jumlahkan terlebih dahulu, pojok kiri atas 2 dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 1 kalau kita jumlahkan. Kemudian pojok kanan atas negatif 1 ditambah 1, hasilnya adalah 0. Kemudian pojok kiri bawah dengan pojok kiri bawah 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Kemudian pojok kanan bawah dengan pojok kanan bawah 0 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 3. Jadi matriks yang benar hasil penjumlahannya adalah negatif 1, 0, 5, dan negatif 3. Jawabannya poin C. Nomor 2, diketahui matriks A, B, dan C sebagai berikut jika C transpose dan A ditambah B sama dengan C transpose, maka nilai K yang memenuhi adalah, berarti kuncinya operasi hitungnya A ditambah B sama dengan C transpose, matriks A nya kita masukkan ditambah matriks B nya sama dengan C transpose. C transpose itu artinya baris menjadi kolom ya, awalnya barisnya 52, sekarang kolomnya menjadi 52, kemudian barisnya negatif 7 dan 3, sekarang menjadi kolom negatif 7, 3. Jadi awalnya baris menjadi kolom dan sebaliknya. Itu pengertian dari C transpose teman-teman sekalian. Kemudian karena yang diminta adalah nilai K, berarti kita cek posisinya nilai K di sini pojok kiri bawah. Berarti kita gabungkan negatif 1 ditambah dengan 2K plus 1 sama dengan 2. Negatif 1 ditambah 1 akan bernilai 0, berarti 2K sama dengan 2. Sehingga kita mendapatkan nilai K-nya adalah 1, karena 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 3, diketahui persamaan matriks sebagai berikut. Nilai X sama dengan, sebelum kita mencari nilai X, kita harus melalui proses mencari nilai Y. Pojok kanan bawah sama dengan setengah, berarti 3 log Y sama dengan setengah. 3 log berapa yang hasilnya setengah? Nah, teman-teman harus ingat materi log ya di kelas 10 ya. Untuk mencari nilai Y berarti 3 dipangkatkan setengah atau Y sama dengan akar 3. Kemudian pojok kanan atas dengan pojok kanan atas untuk mencari nilai Z-nya. 2 log Z sama dengan 2. Berarti kita tulis sehingga Z-nya didapat dari 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian untuk mencari nilai X-nya, kita masukkan ke pojok kiri atas dengan pojok kiri atas, yaitu X log Y sama dengan 4 log Z. Kita masukkan Y dan Z-nya. Y-nya kita ganti akar 3, kemudian Z-nya kita ganti 4. 4 log 4 hasilnya 1, berarti X log akar 3 sama dengan 1. Itu artinya X sama dengan akar 3. Jadi jawaban yang benar adalah poin D teman-teman sekalian. Nomor 4, nilai A ditambah B yang memenuhi persamaan matriks berikut ini adalah, untuk mengurangi kita sesuaikan dengan posisinya ya teman-teman sekalian. Yang pertama pojok kiri atas, dan pojok kiri atas. 6 plus A dikurangi 4 sama dengan 8 min A. 6 dikurangi 4 hasilnya 2 ditambah A, yang sebelah kanan tetap 8 min A. Kemudian negatif A kita pindah ke kiri akan menjadi positif A. 2 kita pindah ke kanan akan menjadi pengurangan. Sehingga A ditambah A sama dengan 8 ditambah 2. A ditambah A hasilnya 2A. 8 ditambah 2 hasilnya 10. Berarti nilai A-nya adalah 5. Karena 10 dibagi 2 hasilnya 5. Untuk mencari B kita menggunakan pojok kanan bawah, pojok kanan bawah, pojok kanan bawah. Berarti 2A ditambah B dikurangi 12 sama dengan 2. Kemudian kita masukkan A-nya di sini 5. 2 kali 5 berarti 10 ditambah B dikurangi 12 sama dengan 2.
10 dikurangi 12 hasilnya adalah negatif 2, ditambah B sama dengan 2. Negatif 2 kalau kita pindah ke kanan menjadi positif, berarti 2 ditambah 2 hasilnya 4 untuk B-nya. Jadi kalau yang ditanyakan nilai A ditambah B, berarti 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Jawabannya B. Nomor 5, hitunglah nilai matriks dari operasi hitung pengurangan dan penjumlahan berikut ini. Disesuaikan dengan posisinya ya teman-teman sekalian. Negatif 3 dikurangi dengan negatif 3 akan bernilai 0. Kemudian ditambah 1 berarti hasilnya 1. Kemudian pojok kanan atas 5 dikurangi 4 1 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 4. Kemudian baris yang kedua ya. 2 dikurangi 2 akan bernilai 0. Ditambah 2 berarti nilainya 2. Kemudian sampingnya 0 dikurangi 0 tetap 0. Ditambah 3 berarti 3. Kemudian pojok kiri bawah 1 dikurangi 0 1 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 5. Kemudian pojok kanan bawah 4 dikurangi 5 negatif 1 ditambah 0 tetap negatif 1. Jadi hasilnya adalah poin E. 1 negatif 4, 2, 3 negatif 5 dan negatif 1. Nomor 6, perhatikan operasi hitung penjumlahan matriks berikut ini. Jawabannya adalah tidak terdefinisi, yaitu poin A. Kenapa? Karena jumlah baris dan kolom tidak sesuai dengan operasi hitung penjumlahannya. Karena kalau seandainya untuk menjumlahkan, ordonya harus sama teman-teman sekalian. Sedangkan kita mendapati matriks yang pertama ordonya 3 kali 2, matriks yang kedua ordonya 2 kali 3. 3 baris, 2 kolom, 2 baris, 3 kolom. Nah ini tidak sesuai, jadi tidak bisa dijumlahkan. Makanya jawabannya adalah tidak terdefinisi. Kalau nomor 7, ini bisa dikerjakan karena ordonya sama. 2 kali 3, 2 kali 3, 2 baris dan 3 kolom. Berarti tinggal kita kurangi. 6 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 2. 2 dikurangi dengan negatif 1 hasilnya 3. Negatif 3 dikurangi 2 hasilnya negatif 5. 0 dikurangi negatif 5 hasilnya 5. Negatif 4 dikurangi 1 negatif 5. 5 dikurangi negatif 2 hasilnya 7. Jadi jawaban yang benar adalah poin B. 2, 3, negatif 5, 5, negatif 5, dan 7. Nomor 8. Walaupun ordo matriks ini tidak sama, di sini ada keterangan T atau transpose. Berarti yang awalnya ordonya 2 kali 3, berarti kita balik menjadi 3 kali 2. Sehingga matriks yang depan ini berubah menjadi 4, 2, negatif 1, 1, 0, 3. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau ada simbol T itu artinya transpose ya. Yang awalnya baris sekarang menjadi kolom, baris menjadi kolom. Dikurangi dengan matriks yang kedua. Karena ordonya sudah sama, 3 kali 2 berarti boleh kita langsung kurangi. 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. 2 dikurangi 1, 1. Negatif 1 dikurangi negatif 6 hasilnya 5. 1 dikurangi 3 negatif 2. 0 dikurangi 0, 0. 3 dikurangi negatif 5, 8. Jadi jawaban yang benar adalah poin C. 2, 1, 5, negatif 2, 0, dan 8. Kemudian untuk nomor 9 diketahui ketiga matriks sebagai berikut. Jika B dikurangi A sama dengan C transpose, maka nilai B akar A sama dengan, berarti kita masukkan matriks B-nya, dikurangi matriks A-nya, kemudian C transpose. Berarti yang awalnya menjadi baris, yaitu 72, berarti 72 sekarang menjadi kolom, kemudian baris 31 sekarang menjadi kolom. Jadi baris menjadi kolom untuk transpose. Kemudian kita sesuaikan dengan pertanyaannya, B akar A. Berarti kita bisa mencari B-nya dulu. Pojok kanan bawah, pojok kanan bawah, pojok kanan bawah. Berarti B dikurangi 4 sama dengan 1. Negatif 4 kalau kita pindah menjadi positif 4. 1 ditambah 4 berarti 5 nilai B-nya. Selanjutnya untuk mencari nilai A, kita pakai pojok kiri atas, dan pojok kiri atas. A ditambah B dikurangi 2 sama dengan 7. Dimana nilai B-nya adalah 5. Berarti 5 dikurangi 2 adalah 3. Kemudian kita pindah 3 ke ruas kanan sehingga menjadi pengurangan. 7 dikurangi 3 hasilnya adalah 4. Jadi kalau yang ditanya B akar A berarti 5 akar 4. Dimana nilai akar 4 itu adalah 2. Berarti 5 kali 2 hasilnya 10.
Jawaban yang benar adalah poin B. Nomor 10, jika A, B, C, dan D memenuhi persamaan berikut, maka tentukan nilai A ditambah B, ditambah C, dan ditambah D. Yang pertama di sini matriks O itu artinya matriks yang isinya 0, kemudian matriks yang isinya negatif 1, 1, 1, dan negatif 1, yang awalnya operasi hitungnya pengurangan, kita pindah ke kanan akan berubah menjadi positif. Jadi matriksnya akan berubah menjadi seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi ini sekarang berubah menjadi sama dengan. Jadi matriks yang ini kita pindah ke belakang ya. Jadi operasi hitungnya sekarang yang sebelah kiri tinggal pengurangan, yang sebelah kanan matriksnya menjadi positif teman sekalian. Kemudian kita sesuaikan dengan posisinya ya, pojok kiri atas dengan pojok kiri atas, berarti A dikurangi 2D sama dengan negatif 1. Kemudian yang selanjutnya pojok kanan bawah dengan pojok kanan bawah, karena memuat D dan 2A. Berarti kita tulis D dikurangi 2A, atau boleh dibalik, negatif 2A agar posisinya sama dengan yang atas, ditambah D sama dengan negatif 1. Nah, untuk mencari nilai A dan D-nya, teman-teman sekalian, kita harus mengeliminasi persamaan ini. Agar kita bisa mengeliminasi, maka yang bagian atas kita kalikan 2, sehingga berubah menjadi 2A dikurangi 4D sama dengan negatif 2, yang bawah tetap. Dengan cara menjumlahkan, kita akan bisa menghapus 2A, karena 2A ditambah dengan negatif 2A akan bernilai 0. Negatif 4D ditambah D berarti bernilai negatif 3D. Negatif 2 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 3. Itu artinya nilai D-nya adalah 1. Karena negatif 3 dibagi negatif 3 hasilnya 1. Untuk mencari A tinggal kita substitusi ke persamaan yang pertama atau yang kedua ya teman-teman sekalian. Kita coba ke persamaan yang pertama, di mana D-nya kita ganti 1, sehingga 2 kali 1 ya tetap 2. A dikurangi 2 sama dengan negatif 1. Negatif 2 kalau kita pindah ke kanan menjadi positif 2, berarti negatif 1 ditambah 2 hasilnya 1 untuk A-nya. Kemudian untuk mencari B dan C, kita ambil pojok kanan atas ya teman-teman sekalian. B dikurangi C sama dengan 1, kemudian kita ambil pojok kiri bawah yang memuat B dan C juga, berarti 2C dikurangi B, atau kita sesuaikan negatif B ditambah 2C sama dengan 1. Tidak ada masalah ya ditukar. Kemudian karena B-nya koefisiennya sudah sama, berarti untuk menghilangkan B-nya kita akan gunakan operasi hitung penjumlahan. B ditambah negatif B akan bernilai 0, negatif C ditambah 2C berarti C, 1 ditambah 1, 2. Sehingga C-nya didapat 2. Kita masukkan ke persamaan yang atas, di mana C-nya kita ganti 2, kemudian negatif 2 kita pindah ke kanan menjadi positif, 1 ditambah 2, 3. Berarti B-nya 3. Karena pertanyaannya A tambah B tambah C dan ditambah dengan D, berarti 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya adalah 7. Jawabannya A. Nomor 11, disesuaikan dengan posisinya ya. Pojok kiri atas dengan pojok kiri atas berarti sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Di sini harusnya ada tetanya ya teman-teman sekalian. Berarti sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta menurut persamaan trigonometri ya. Jadi ini adalah persamaan identitas trigonometri ya. Hasilnya adalah 1, berarti pojok kiri atas bernilai 1. Kemudian 0 ditambah negatif 1 hasilnya negatif 1. 0 ditambah dengan negatif 1 hasilnya negatif 1. Kemudian cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ini sama seperti ini ya. Jadi nilainya juga 1. Maka jawaban yang benar adalah poin D. 1, negatif 1, negatif 1, dan 1. Nomor 12, secant kuadrat theta ditambah dengan negatif 1, itu hasilnya seperti tan kuadrat theta. Ini juga diperoleh melalui identitas trigonometri ya. Jadi, pojok kiri atas kita isi tan kuadrat theta. Kemudian, pojok kanan atas sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta nilainya adalah 1. Ini juga identitas trigonometri. Jadi kita isi 1 ya. Kemudian pojok kiri bawah cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ini juga nilainya 1 karena sama ya dengan ini. Berarti pojok kiri bawah kita isi 1. Kemudian cos secant kuadrat theta ditambah negatif 1 hasilnya kotangen kuadrat theta. Jadi pojok kanan bawah kita isi kotan kuadrat theta. Jawaban yang sesuai adalah poin
D, teman-teman sekalian. Nomor 13 berkaitan dengan logaritma, kita sesuaikan dengan posisinya ya. 2 log 8 dikurangi 2 log 4. Kita bisa mencari nilai masing-masing. 2 log 8 itu artinya 3, 2 log 4 hasilnya 2, 3 dikurangi 2, 1. Berarti pojok kiri atas hasilnya 1. Kemudian pojok kanan atas 1 dikurangi 1 bernilai 0. Kemudian pojok kiri bawah 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Kemudian pojok kanan bawah 5 log 10 dikurangi 5 log 2. Nah, ini tidak bisa langsung dicari nilainya ya. Berarti kita harus modifikasi menjadi pembagian karena basisnya sama-sama 5. Berarti 10 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 5. Sehingga tinggal 5 log 10 per 2 atau kita tulis 5 log 5 hasilnya 1. Jadi pojok kanan bawah hasilnya 1. Jawaban yang sesuai adalah poin A. Nomor 14, jika matriks A ditambah dengan 1, 0, 0, 1 sama dengan 0, 2, 2, 0 ditambah matriks B, maka nilai dari negatif A ditambah B adalah posisi matriks A yang awalnya di kiri kita pindah ke kanan ya teman-teman sekalian, sehingga menjadi pengurangan atau negatif. Kemudian matriks ini ya 0, 2, 2, 0 kita pindah ke kiri. Jadi A-nya ke kanan, matriks ini ke kiri. Sehingga formasinya akan berubah seperti ini teman-teman sekalian. Jadi A-nya akan bernilai negatif, kemudian matriks ini akan menjadi operasi hitung pengurangan. Setelah itu kita selesaikan. 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1. 0 dikurangi 2 negatif 2. 0 dikurangi 2 negatif 2. 1 dikurangi 0, 1. Nah, ini sudah sesuai dengan permintaan negatif A ditambah B. Berarti hasil matriksnya adalah poin E, 1, negatif 2, dan 1. Soal terakhir nomor 5. Diberikan ketiga matriks A, B, dan C, maka tentukan operasi hitung matriks tersebut. Berarti kita harus mencari A dikurangi B terlebih dahulu, setelah itu ditransposkan. Berarti A dikurangi B, kita masukkan matriks A-nya dan matriks B-nya, kemudian kita selesaikan. 1 dikurangi negatif 4 hasilnya 5, 2 dikurangi 3 negatif 1, 3 dikurangi 4 negatif 1, 4 dikurangi negatif 1 hasilnya 5. Kemudian kita transposkan. Berarti yang awalnya baris menjadi kolom. Ternyata setelah kita ubah menjadi transpos, matriks A dikurangi B ternyata sama saja ya. Karena di sini hasilnya negatif 1 dengan negatif 1 kalau bertukar tempat tetap sama. Jadi matriks transposnya adalah 5, negatif 1, negatif 1, 5. Jadi walaupun yang awalnya baris dijadikan kolom, ternyata sama saja teman-teman sekalian. Kemudian ditambah dengan C transpos. Berarti yang awalnya barisnya 2, negatif 6. Berarti 2 dan negatif 6 menjadi kolom. Negatif 5 dan 3 yang awalnya baris sekarang menjadi kolom. Negatif 5 dan 3. Jadi menulisnya kalau kolom ke bawah ya teman-teman sekalian. Kemudian kita hitung jumlahnya. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Negatif 1 ditambah negatif 5 negatif 6. Negatif 1 ditambah negatif 6 negatif 7. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Jadi jawaban yang benar adalah poin B. 7, negatif 6, negatif 7, dan 8. Gimana teman-teman sekalian? Paham ya operasi matriks dan transpos matriks ya? Jadi ini adalah 15 soal untuk LKS 2. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Insya Allah kita ketemu pada pembahasan video berikutnya. Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.